Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi dan pengalaman seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, dan untuk konten kali ini kita akan membahas tentang manfaat pengadukan media budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla itu adalah faktor unsur hara. Unsur hara yang tentunya keberadaannya di dalam media budidaya tanaman asolla yang berasal dari kegiatan pemupukan yang kita lakukan. Dan kemudian daripada itu, kita juga memahami bahwa akar daripada tanaman asolla sebagai tumbuhan yang hidup terapung di atas permukaan air, itu ukuran akarnya itu sangat pendek sehingga kemampuannya untuk menjangkau unsur hara yang ada di dalam media budidaya tanaman asolla itu tentunya tergantung pada kondisi atau aktivitas pengadukan yang kita lakukan. Proses pengadukan yang dilakukan pada media budidaya tanaman asolla itu sangat membantu meningkatkan kemampuan daripada akar tanaman asolla untuk bisa menyerap unsur hara yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi di sini perlu kita pahami bahwa proses pemupukan merupakan salah satu rutinitas pemeliharaan media budidaya tanaman asolla. Salah satu rutinitas pemeliharaan tanaman asolla yang harus kita lakukan. Ya, sering saya bahasakan bahwa untuk mencapai kondisi pertumbuhan tanaman asolla 30% per hari, maka kegiatan pengadukan media budidaya tanaman asolla itu harus kita lakukan setiap hari. Ya, sekali lagi, proses pengadukan yang kita lakukan itu tentunya akan menyebabkan unsur hara yang kemungkinan mengendap di dasar kolam akibat gravitasi itu bisa teraduk dan bisa menyebar ke seluruh kolom air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, dan tidak terkecuali tentunya pada bagian permukaan. Ya, sehingga proses distribusi unsur hara yang ada di media budidaya tanaman asolla ini itu akan sangat memudahkan bagi akar tanaman asolla untuk bisa menangkap dan menyerap unsur hara tersebut. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi sekali lagi di sini kita bisa pahami bahwa kegiatan pengadukan media budidaya tanaman asolla bertujuan untuk mengaduk unsur hara yang kemungkinan mengendap di dasar kolam agar bisa memudahkan akar daripada tanaman asolla untuk menangkap dan menyerap unsur hara tersebut. Ya, sahabat YouTube sekalian, itu yang pertama ya, tujuan pengadukan media budidaya tanaman asolla terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman asolla itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, manfaat proses pengadukan media budidaya tanaman asolla itu adalah untuk bisa menggerak-gerakkan populasi tanaman asolla yang ada di tanaman asolla yang tumbuh di permukaan air ya. Karena pada dasarnya tanaman asolla ini cenderung untuk tumbuh berlapis-lapis ya, tumbuh menyebar dan berlapis-lapis sehingga nantinya akan membentuk koloni yang cukup padat. Ya, sehingga dengan melakukan proses pengadukan itu bisa menyebabkan tanaman asolla yang berukuran kecil ya, yang umurnya masih muda, untuk bisa terlepas dari koloni besarnya sehingga nantinya bisa berkembang menjadi tanaman atau individu yang dewasa. Ya, seperti itu. Dengan demikian
terjadi proses pertumbuhan, terjadi proses penambahan massa sehingga ukurannya bisa membesar, terutama dalam hal diameter maupun bobot daripada tanaman asolla itu sendiri. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi sehingga dengan demikian proses pengadukan secara tidak langsung ya, itu juga berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daripada tanaman asolla itu sendiri. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan tentang manfaat pengadukan media budidaya tanaman asolla untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman asolla. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.